Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih, guys? Ya, hari Sabtu ini merupakan hari yang paling nyaman ya buat kita semua untuk melakukan me time. Wow, tapi seringkali pada saat kita mau melakukan me time, seringkali kita mendapati sesuatu yang tak terduga ya guys ya, ada di kulit wajah kita. Apakah kalian pernah nih menemuinya? Bentar nih, sambil disapa-sapa dulu ya partisipan-partisipannya. Wow, ada Kak Desi, Kak Dian, Kak Heni, Kak Indun, Kak Lina. Wah, kemudian ada Kak Nafriani. Lalu juga ada Rehulina Purba. Lalu juga ada Kak Rita Maria. Ya, Kak SJ Suherman, Wida Widya. Wow, guys. Ternyata di sini cewek semua ya. Biasanya selalu ada cowok yang rajin ya untuk mengikuti sesi biskin. Tetapi kelihatannya kali ini tidak ada. By the way, ada nggak di antara teman-teman ya yang mempunyai nih keluhan pada saat, menawarkan biskin atau pada saat klien-klien nih udah mencoba biskin, tapi mereka ngerasa ya ada sesuatu hal yang bergelora pada kulitnya, alias lagi demonstrasi kulitnya ya guys. Karena kalau ngomongin tentang skincare, yang terjadi adalah kita ini pengennya ngajak setiap orang yang pakai skincare mereka pun akan mendapatkan kulit yang optimal, kulit yang glowing, yang sehat, yang lebih baik lah ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Soalnya penawaran yang kita berikan ini kan sesuatu yang emang benar-benar istimewa ya guys ya. Jadi harapannya seperti itu. Tapi ternyata tiba-tiba terjadi ledakan demi ledakan ya. Apa nih ledakan-ledakannya? Wah, seperti pada gambar aku di belakang ya guys ya. Tiba-tiba ya gunungnya meletus. Wow, meletusnya bukan cuman di satu sisi, tapi meletusnya di berbagai sisi. Sehingga nih guys, nggak ada salahnya juga kalau sekarang kalian pun juga bisa langsung ya ngebagikan link ini kepada konsumen ataupun klien ataupun rekan kerja yang udah pakai Biskin. Why? Karena topik pembahasan pada saat ini adalah satu topik yang mereka harus ngerti. Mereka ini siapa? Ya, mereka ini adalah mereka-mereka yang care terhadap kulit wajahnya. Oke, langsung aja japri satu persatu ya guys ya. Karena topik breakout ini adalah topik yang apa ya, membuat banyak daripada pertanyaan-pertanyaan yang timbul seputar dari masalah kulit wajah terjawab pada topik ini guys. So, yuk buat kalian-kalian coba diingat-ingat sekali lagi ya. Mungkin kakak ataupun orang tua kalian ataupun saudara siapa ya, kenalan yang juga pernah tiba-tiba ya terjadi sesuatu pada kulit wajahnya, nggak tahu mereka baru keluar klinik mungkin, atau mereka baru pulang dari pantai di Bali mungkin ya guys. Ini tiba-tiba ya ada sesuatu dan sesuatu itu sangat tidak menyenangkan. Sehingga nih guys, pada kesempatan kali ini aku ditemani oleh 2 orang SSE yang cakep-cakep. Wah. Dan ternyata SSE ini Smart Skin Advisor kalian pun juga bisa ya untuk mempunyai gelar atau menyandang gelar SSE dengan cara belajar lebih banyak lagi. Nah, apa dan bagaimana nih untuk SSE? Kalian bisa langsung nanya ya untuk menjadi Smart Skin Advisor-nya. Dan 2 orang SSE ini telah berpengalaman dengan berbagai macam klien dan berbagai macam kasusnya. Dan yang pasti, wow, semua masalah yang dihadapi oleh kedua SSE ini top chair. Oh, top chair itu artinya terselesaikan.
SSE yang pertama adalah Kak Shirley SSE yang akan membawakan sesi pada kesempatan kali ini. Halo Kak Shirley. Hai, hai, hai. Ya, Nah, selamat gimana pagi. kabar kulitnya hari ini? Ya, kulitnya seperti biasa, selalu dalam kondisi fresh, selalu dalam kondisi yang bagus. Ya, karena memang kulit ini juga ada waktunya ya, Sister Iya, Grainy ya. karena kalau dilihat tuh bagian dahinya, aduh, berkilau. Kinclong gitu ya. Iya benar. Wah guys, emang kalau dilihat wajah kita ini kan nggak rata, ada bagian yang menonjol ya. Nah terutama pada bagian yang menonjol-menonjol, ini kan harus ditonjolkan. Banyak daripada nih Kak, mereka-mereka itu pakai model-model kayak highlighter untuk membuat jadi glowing. Nah pertanyaannya itu dahinya Kakak pakai highlighter atau? Nah, ini pakai bedah biskin. Ah! Ya, guys. Jadi kalau kita ini nggak perlu menambahkan dekoratif pada bagian-bagian yang tidak diperlukan, saya rasa juga nggak perlu ya, Kak ya. Karena yang Iya, namanya iya, iya. pun kan Karena juga memang dari sononya saya ini bukan tipe orang yang suka ribet. Jadi jadi suka yang simpel-simpel aja ya. iya, dan makanya ketemu sama biskin ini cocok banget ya, karena semuanya udah dibuat dalam sentuhan sekejap katanya orang ya gitu. Oke. Hari ini kita mau ngobrolin A to Z tentang topik breakout ya, Kak ya. Ya, bener banget. Oke, apakah udah ready, Kak? Yes, yes, boleh. Yuk, cus. Ya, oke. Hai guys, selamat pagi. Halo ladies, halo Inces. Tadi katanya nggak ada yang cowok, alias semuanya di sini adalah para wanita yang kepingin memiliki kulit yang sehat. Jadi, para ladies, yuk kita hari ini akan sama-sama belajar, yaitu dengan topik breakout. Nah, kadang kalau kita berbicara tentang breakout, ini apa sih gitu ya? Tiba-tiba muncul nih, katanya orang istilahnya adalah jerawat gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang breakout ini sebetulnya penampilannya aja muncul jerawat. Tapi sebetulnya apa yang terjadi sama kulit kita, pastinya ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang nggak sama dengan hari-hari sebelumnya. Ya, itu bisa dimulai dari hormon kah, bisa dimulai dengan lifestyle kita kah, ya, untuk makanan, untuk air minum, air putih gitu ya. Kemudian untuk pola tidur kita, ataupun dengan kita memberikan satu asupan yang baru di kulit kita nih guys ya. Nah, pada saat asupan baru dengan di kulit kita, itu pasti akan terjadi sebuah reaksi. Nah, seperti kemarin tuh waktu pada saat kita live di Instagram di hari Selasa. Ya, benar, di hari Selasa yang sempat kita sedikit singgung-singgung tuh tentang breakout. Apa nih sebetulnya? Jadi adalah sebuah pengenalan atau adanya sesuatu yang baru yang berubah dengan tubuh kita yang akhirnya bereaksi di kulit. Ibarat kalau aku kemarin memberikan sebuah ilustrasi nih, yaitu kalau kita ini punya sepatu baru. Wah, jadi pada saat kita ini membeli sepatu baru, pasti akan ada perubahan pada kondisi kaki kita nih. Kalau sepatu-sepatu yang sebelumnya, sepatu-sepatu yang nyaman gitu ya, yang apalagi sepatu favorit nih, pasti bentuk sepatunya itu udah ngikutin dari kondisi kaki kita ya guys ya. Mulai dari ujung kanan, ujung kiri, belakang, ya semuanya udah ngikutin. Tapi begitu kita itu membeli sepatu baru, mulai sepatu itu yang mahal sampai yang biasa-biasa, itu pasti akan terjadi sedikit
sampai dengan banyak hal-hal yang berubah pada kaki kita. Dengan kakinya merasa nggak nyaman, kakinya itu merasa ada yang terjepit, mungkin ada bagian-bagian yang luka itu, dan seringnya itu kita harus sedia, oh ini nih Hansaplast. Apalagi kalau sepatu cantik nih guys ya, sepatu cantik biasanya identik dengan sesuatu yang kecil, ya kan, kemudian kelihatan indah, kemudian harus biasanya menggunakan yang heel atau hak yang cukup tinggi nih. Oh, pasti ada bagian-bagian yang kaki kita ini sedikit nggak nyaman dengan sepatu-sepatu cantik. Langsung aja ya, aku masuk ke kondisi breakout untuk kulit ya guys. Oke, Shirley akan share screen terlebih dahulu ya guys. Oke, udah nampak ya. Nah, breakout. Jadi kita itu timbul sesuatu di kulit yang membuat banyak orang kaget dan banyak orang yang nggak paham itu langsung menghentikan atau langsung membuat kulit ini langsung kita ngomongnya nggak cocok. Yuk sebelum kita membuang atau sebelum keluar istilah nggak cocok, kita belajar dulu apa itu breakout. Nah guys, next ya. Nah, aku gak cocok dengan perawatannya atau dengan skincare-nya. Makanya nih muncul sesuatu di kulit aku, entah itu di dahi, entah itu di pipi, entah itu di dagu gitu ya guys ya. Apa benar sih kalau pasti nggak cocok itu dan pasti muncul breakout ya. Nah, jadi sarannya please wait, jangan langsung kita ngomong nggak cocok, tetapi kita akan cari tahu ya tentang permasalahan yang membuat kulit kita breakout. Nah, kalau kita bicara tentang jerawat, tentang breakout, ini ada macam-macamnya jerawat. Ada tahapan-tahapannya jerawat. Wow, ini kelihatan jelas banget ya guys ya. Nah, mulai dari whitehead dan blackhead, ini yang biasanya orang itu sering sebut dengan istilah komedo. Oh, komedo berutusan nih di bagian T-zone. Nah, kenapa bisa terjadinya whitehead atau blackhead ya, komedo. Nah, pastinya ini berbicara dengan kondisi sebum. Nah, di setiap kulit kita ada sebum dan sebum ini adalah bagian yang membuat terjadinya kulit kita ini dibalanskan. Nah, pada saat pembersihannya tidak bagus, otomatis akan terjadi ini tadi berutusan dalam bentuk whitehead atau blackhead. Di atasnya lagi apa nih? Di atasnya lagi ada papul. Papul ini berarti udah jerawatnya udah mulai ada jerawat, udah mulai kelihatan bukan lagi komedo ya guys. Kemudian ada ini ya kris atau mungkin papul, postul ya, kemudian nodul. Nah, kalau nodul ini kita ini seringkali kalau kita pegang di pipi kita itu kayak tebel-tebel gitu ya guys ya. Nah, berarti jerawatnya atau sesuatu yang cukup gede itu di lapisan bawah kulit, tidak nampak di permukaan. Tapi kalau dipegang sakit ya guys ya. Nah, kemudian sampai ke postul, bahkan sampai nanti ada yang jerawat yang sudah sampai meradang banget. Udah kelihatan nanahnya. Nah, kalau udah bernanah nih, artinya apa nih? Iya, ada bakteri, ada ini ya, kuman-kuman gitu ya guys ya. Nah, hati-hati pada saat kita memegang kulit kita guys. Kadang kita nggak sadar kondisi kulit kita kotor. Atau mungkin saat kita mencet ya guys. Saat kita mencet-mencet dengan menggunakan kuku nih guys. Ternyata kuku kita itu dalam kondisi yang juga tidak bersih ya. Nah, jadi baiknya nih kita harus tahu bahwa kulit ini identik dengan bersih ya guys. Ya. Nah, langsung kita akan masuk ke breakout.
Breakout ini apa? Breakout ini adalah sesuatu yang terjadi mendadak. Oh, mendadak muncul dalam jumlah yang besar dan kuat. Develop suddenly and forcefully. Langsung nih, dengan kekuatan, dengan mendadak itu langsung muncul. Nah, ini yang kita nggak suka. Muncul kok tiba-tiba gitu ya. Nggak pakai ngomong, nggak pakai pamit, langsung nih keluar. Dan biasanya terkena masalah di bagian kulit, ya seperti ruam atau jerawat, ya modelnya seperti brutusan atau jerawat-jerawat ini. Eruption, meletus nih. Nah, kalau kita udah bicara meletus, berarti ada satu ingredients, satu asupan yang masuk ke kulit kita dan terjadi satu reaksi. Nah, ini breakout ya guys ya. Nah, jadi apa tuh breakout? Bisa bentuknya iritasi, jerawat. Nah, dan biasanya itu jumlahnya gede, banyak, langsung tuh terus gitu ya. Bukan munculnya satu atau dua. Kalau biasanya kita ladies ya mau mengalami menstruasi, itu biasanya akan muncul jerawat 1, 2 ya, karena ini adalah perubahan hormonal. Tapi kalau jumlahnya munculnya banyak, di dahi muncul 2, di dagu muncul 2, kemudian di dekatnya bawahnya telinga tiba-tiba juga muncul. Wah, apa nih? Ukurannya besar, meradang, dan terus bertambah. Oh, ya. Hari ini muncul sekian, besoknya nambah lagi. Wah, berarti ada kondisi pada saat itu kulit kita mengalami breakout. Gitu ya, guys. Nah, penyebabnya apa? Macam-macam. Ada bicara tentang masalah alergi, ya. Kemudian kita alerginya ini alergi makanan, misalkan alergi cuaca. Nah, itu pun juga bisa menyebabkan breakout, ya. Kemudian skincare baru. Nah, ini skincare baru, hal-hal baru yang masuk ke kulit kita, ya. Terlalu sering berganti jenis produk skincare dan make up. Kalau udah masuk ke salah satu outlet gitu ya guys, yang memang itu khusus menjual make up. Wah, bagi para ladies nih yang suka ya, langsung tuh berjam-jam bertahan di satu outlet aja nih. Pilih-pilih ya, silakan dipilih nih, mulai dari pensil alisnya ya, kemudian eyeshadow-nya, wow, kemudian dicoba gantian. Nah, ini pun kalau kulit kita tiba-tiba mendapatkan hal-hal baru bisa menyebabkan breakout ya guys. Termasuk kita memakai dari milik teman. Wah, guys, hati-hati ya, memakai dari milik teman. Jadi sponsnya teman, kemudian puasnya teman, ya. Nah itu pun juga bisa loh. Kita merasa nggak ada yang baru, tiba-tiba kok muncul nih breakout. Oh, setelah coba dicari tahu ya guys. Nah, pakai punyanya teman, dan ternyata punyanya teman ini juga habis dipakai sama teman yang lain. Artinya ini jadi milik bersama gitu ya guys. Nah, kemudian asupan makanan yang tidak sehat, gula dan kalori tinggi. Ya, jadi minim makan sayur, minim makan buah, serat-seratnya, kemudian minim minum air putih. Wah, ini juga menjadi penyebab dari terjadinya breakout ya guys. Tidak memperhatikan kebersihan wajah, alias saat kita cuci nih, setelah cuci ya, cuci muka, sudah belinya skincare-nya bagus ya, karena bingung, nggak tahu cari mana untuk mengeringkan gitu ya, udah pakai aja bajunya. Bajunya langsung diangkat, dibuat lap. Padahal bajunya ini udah dipakai seharian, mungkin kita juga kena keringat, itu mungkin kita ya? juga itu ya. Ya, aku melihatnya demikian. Terutama
terutama nih para ini pria-pria nih guys ya, pakai kaosnya cuma diangkat kemudian dibuat untuk lap. Padahal kalau kita pakai handuk aja dan handuknya ini nggak bersih ya guys ya, itu pun juga bisa menyebabkan breakout. Nah, sarannya punya handuk khusus untuk pengering wajah dan mungkin kita bisa ganti mungkin setiap 3 hari atau mungkin 1 minggu sekali. Kalau kita nggak punya, boleh nggak kita pakai tisu wajah atau facial facial tissue ya guys. Nah, ini yang pasti bersih dan 1 kali pakai. Kemudian yang berikutnya alat-alat yang bersentuhan dengan wajah. Ini pun juga kita mesti waspada. Nah, alatnya alat yang bersih, kering, higienis, udah belum dibersihin dengan alkohol. Contoh nih, kita mau membersihkan komedo. Biasanya kita punya alat nih. Alatnya ini habis dipakai sebelumnya, udah belum dibersihin. Atau mungkin kita nih pakai yang modelnya kadang-kadang ya guys, hari ini karena udah sering di rumah, kita ini beli macam-macam yang online tuh, ya penyedot komedo yang pakai baterai itu, gitu ya. Atau mungkin untuk membesarkan pori-pori panas gini. Nah, itu harus hati-hati ya guys. Kita pastikan semuanya dalam kondisi bersih. Tidak terlalu sering menggunakan scrub atau skincare dengan eksfoliasi. Nah, karena yang terjadi, kulit kita akan tipis. Kalau kulit kita tipis, ini pun juga skin barrier daripada kulit kita hilang, dan ini pun juga akan menyebabkan breakout. Karena pelindung kulitnya udah diangkat terus. Nah, ini juga kurang sehat ya guys, kurang bagus dan penyebab breakout. Terbiasa menyentuh wajah dengan tangan yang kotor. Iya, tadi ya tentang kebersihan ya. Terlalu kasar saat mengelap kulit wajah. Wajahnya itu pakai handuk yang mungkin juga ada bekas bordirnya gitu ya guys. Wah. Nah, tidak segera membersihkan kulit setelah berkeringat, terbiasa memencet jerawat dan komedo, stres, guys. Ini penyebab breakout. Stres, perubahan hormon yang tidak seimbang. Iya, terutama yang kemarin-kemarin awal-awal ya guys, dengan adanya work from home, kemudian anak-anak online di rumah. Nah, aku yakin waktu itu juga banyak konsultasi-konsultasi yang masuk ke Shirley, mami-mami yang stres, yang mami-mami yang kulitnya jadi kering, ada yang tiba-tiba jadi jerawatan. Nah, ini adalah penyebab stres atau perubahan hormon yang tidak seimbang. Nah, jika skincare-nya tidak bisa menerima bahannya komedogenik, adanya kandungan SLS, oke guys, sodium lauren sulfat, oil based, padahal kulitnya berminyak jadi double nih oilnya, mengandung alkohol, mengandung paraben, ini pun juga salah satu faktor bisa terjadinya breakout. Oke, nah jadi hari ini, sesi kali ini kita akan belajar macam-macam bagaimana penyebab, dan kita juga akan menemukan solusinya jika adanya breakout. Gitu ya guys. Nah, tahu ada sebuah breakout, ada juga orang-orang yang mengatakan ini mah bukan breakout, ini mah adalah sebuah adaptasi. Nah, apa tuh? Dikenal dengan satu istilah. Sorry guys. Nah, dikenal dengan satu istilah yaitu purging. Nah, apa sih sebetulnya purging ini? Nah, purging ini artinya adalah pembersihan kulit ya guys. Pergantian kulit akan mengangkat kelebihan sebum
penumpukan yang menyumbat pori-pori dan berbagai jenis jerawat dan brutusan. Ibaratnya kalau ular itu seperti modelnya berganti kulit. Jadi ada hal yang dilakukan pembersihan. Ada satu kondisi yang memang harus dikeluarkan. Ada satu yang harus memang di dalam, karena kotorannya di dalam, ini harus dibuat di atas, kemudian muncul di permukaan dan dibersihkan. Nah, berarti mirip ya guys. Nah, mirip, modelnya mirip, yaitu akan terjadi seperti breakout. Sehingga kita mesti belajar apa bedanya purging dan apa bedanya breakout. Nah, ini nih bedanya. Kalau purging, dia adalah proses atau mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang tertumpuk pada kulit. Nah, sehingga kulit akan terjadi perbaikan kulit wajah. Nah, seperti tadi yang aku ceritakan, kotoran atau sisa-sisa atau kimia-kimia yang ada di bawah itu memang harus diangkat ke permukaan dan keluar di permukaan, kemudian dilakukan proses perbaikan. Itulah yang disebut dengan purging. Adaptasi kulit, pemakaian produk skincare baru, dan biasanya skincare ini adalah skincare yang memiliki fungsi mempercepat proses regenerasi kulit. Itu satu. Yang kedua, kaya akan antioksidan. Nah, sehingga dengan kondisi kaya akan antioksidan ini yang membuat terjadinya pengelupasan. Purging itu berlangsung 2-4 minggu, ditandai dengan adanya jerawat, brutusan, kulit kasar, tetapi yang perlu digarisbawahi atau di-highlight guys, tidak gatal, tidak sakit, tidak perih. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Tidak gatal, tidak sakit, maupun tidak perih. Nah, bagaimana dengan kondisinya breakout? Nah, kalau breakout nih kondisinya kita wajib ketahui bahwa reaksi kulit akibat pori-pori yang tersumbat, alergi, iritasi akibat bahan kandungan sebuah produk. Bisa terjadinya gatal gitu ya, meradang, nanah. Nah, jerawat prosesnya 2-8 minggu. Jika kita itu udah merasanya sakit, gatal, ya, kemudian ada timbul nanah, ini kita harus stop pemakaian produk. Nah, apalagi kalau kita melihat hari ke hari breakout-nya semakin bertambah, semakin banyak, dan semakin merada. Wah, ini ada sesuatu. Kita harus stop dulu pemakaian skincare tersebut. Oke, ya. Next nih, guys. Nah, dari lokasi dan dari waktunya, kita akan melihat beda purging dengan bedanya breakout. Kalau purging biasanya di mana hal tersebut terjadi. Nah, contoh-contoh. Kita kan harus mengetahui kondisi kulit kita sendiri ya, guys. Maksudnya gini, kalau kita ini biasanya ada satu jerawat di dagu nih, ya kan? Kemudian kita biasa jerawatnya ini di area mana ini rahang gitu ya. Nah, kemudian pada saat kita ini memiliki skincare baru atau satu ingredients yang baru, dan itu terjadinya di tempat-tempat yang biasa terjadi. Oh, berarti ini purging nih, ya. Nah, karena kita paham, oh aku nggak pernah nih jerawatan di area pipi. Oh, berarti pipiku ini kering nih, jarang banget nih jerawat. Ya, ada muncul brutusan, ada muncul jerawat, itu di area pipi ini banyak banget. Wah, bisa jadi ini breakout karena munculnya di tempat baru. Terus menerus ya kalau breakout ya. Nah, kalau purging ini cuma 2 minggu, paling lama 1 bulan. Oh, 2-4 minggu. Nah, ini ya guys, ini adalah ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Kalau terjadi, ya ayo segera bersihkan dari kulit wajah dengan cara mencuci.
Maksudnya kalau terjadi breakout ya guys. Nah, tenangkan kulit dengan bahan-bahan alam seperti mentimun, ya timun maksudnya ya guys, madu, chamomile, ini adalah bahan-bahan yang membuat kulit kita ini tenang. Nah, madu kita ini kalau udah tahu yaitu clover honey nih guys. Nah, ini adalah sebuah asupan yang membuat kulit kita ini menenangkan iritasi, bahkan yang terjadi gatal-gatal ini juga akan dibantu dengan clover honey. Langsung diberikan pijatan lembut untuk relaksasi pada wajah. Jaga kebersihan, tidak toel-toel wajah. Maksudnya nggak boleh pegang-pegang wajah ya guys. Hindari kebersihan memencet jerawat dengan tangan langsung. Hindari menggunakan make up sementara waktu. Jadi kalau ada breakout, semuanya harus dibuat kulitnya tenang. Janganlah kita menambahkan atau memberikan sesuatu yang akan terjadinya reaksi. Biarlah kulit ini istirahat, katakanlah seperti itu. Istirahat dari zat-zat yang lain, entah apapun itu. Tapi kita cari bahan-bahan alam yang membuat kulitnya itu tenang. Tadi yang saya jelasin ya, mentimun, madu, chamomile, ini yang membuat kulitnya itu tenang. Lakukan gaya hidup sehat. Ya, pastinya minum air putih yang banyak dan konsumsi nutrisi yang mengandung antioksidan premier ya guys, dengan bahan-bahan alami. Tentunya kita udah mengenal produk-produk HDI, yaitu pollen, propolis, royal jelly, dan clover honey alias 4-star. Dengan asupan 4-star ini, itu akan membuat radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita itu langsung bisa terjadi. Diikat nih radikal bebasnya. Radikal bebas itu kan seperti pasangan yang lagi jomblo ya. Jadi dengan antioksidan dikasih pasangan. Katanya supaya aman, supaya tidak merusak gitu ya guys. Demikian juga dengan wajah kita. Masker clover honey ini adalah satu antioksidan yang sangat bagus yang membuat kulit kita ini jerawat-jerawatnya ini bisa dilakukan sebuah tarikan bakteri-bakteri, tempat hidup bakteri gitu ya guys. Nah, sehingga wajahnya itu langsung seger. Nah, bagi teman-teman yang juga mengalami breakout, aku pernah banget dan tahu. Jadi ada satu rekanan saya nih yang langsung saat dia itu jerawatnya banyak, kemudian mengenal produk HDI, langsung aku sharingin, yuk coba pakai aja masker clover honey setiap hari. Wow guys, dalam kondisi beliau jerawat meradang, merah-merah ya guys, itu dalam 3 hari, merah-merahnya pun sudah langsung mengecil. Jadi area diameternya guys, kalau aku ngomong diperbesar ya guys, diameternya segini, kalau diperbesar, begitu pakai masker clover honey, itu merahnya langsung mengecil. Oh, 1 minggu semakin kelihatan kulitnya. Kalau sebelumnya kulitnya nggak kelihatan guys, alias merahnya itu banyak banget. 2 minggu, wah sudah semakin kelihatan bersih, sudah tinggal sedikit bekas-bekasnya. Dirutinin terus guys, termasuk bekas-bekasnya pun pelan-pelan akan memudar. Minimalkan dengan cara tenangkan kulit, coba dengan bertahap, jangan diberikan tiap hari. Nah, ini nanti sekilas aku akan sharing dengan skincare yang memiliki nutrisi tinggi, kayak akan antioksidan, gitu ya guys. Itu kita harus bertahap. Kita harus mencoba one by one, ya. Jangan langsung tiba-tiba tiap hari, bahkan dengan atau dengan jumlah yang banyak gitu. Setelah terbiasa, frekuensi bisa ditambah. Bila memang tetap terjadi, kita bisa perhatikan apakah ada perbaikan dari kulit kita. Maksudnya jika akan muncul lagi breakout
di berikutnya, atau kita mungkin dengan istilahnya udah mengenal dengan istilah purging, ada nggak udah terjadi perbaikan di area kulit itu? Mungkin masih akan muncul brutusannya, iritasinya, tapi kulitnya udah semakin sehat, ya. Kemudian pori-porinya udah mulai mengecil. Baru aja kemarin sore aku telepon sama satu rekanan saya yang dia juga mengatakan sebelumnya dia menyebutkan satu jenis skincare, guys. Itu katanya skincare-nya itu ingredients-nya berubah sehingga kulitnya itu jadi nggak karu-karuan. Jadi ini aku masih menunggu untuk dikirim fotonya nih ceritanya. Kemudian mengenal produk Biskin, dia coba nih pakai Biskin. Per hari kemarin dia mengatakan udah 8 bulan. Saya nggak tahu apakah beliaunya juga hadir, tapi saya sudah undang nih untuk juga ikut di acara sesi breakout ini. Beliau mengatakan, saya puas banget. Katanya yang dia katakan cocok dengan Biskin, kulitnya sehat, yang kemarin itu keluar macam-macam itu udah lenyap, pori-porinya juga mengecil, kemudian sudah tampak glowing-nya. Ya, nah. Sebelum menggunakan produk tersebut, ujikan produk pada pergelangan tangan atau di belakang leher. Iya, guys. Ini adalah lokasi-lokasi di mana kulit yang paling tipis di area belakang leher. Jadi di sini ya, guys. Nah, di sini kalau kita ini misalkan tahu, kita coba dulu areanya di sini. Kemudian kita diemin 5 menit, 10 menit, sampai 15 menit. Jika tidak terjadi apa-apa, artinya kulit kita bisa menerima dan kita bisa mencoba pada area wajah, guys, ya. Atau mungkin di pergelangan tangan di sini nih. Jika kulit masih nggak bisa menerima, tulisannya langsung pakai blok ya, guys. Hentikan, stop, berhenti. Kenapa? Ya, karena berarti kita ini harus tahu bahwa skincare yang modelnya seperti itu mungkin nggak bisa diterima, ya guys. Seperti satu testimonial yang baru aja kemarin sore aku mendengar sendiri dari beliaunya, ya. Nah, kemudian beliaunya mengenal Biskin, Smart Skin Science, ya. Nah, di mana Biskin ini ada 2 rangkaian gede yang kita ini wajib tahu, ditambah nanti ada suplemen-suplemennya, tapi rangkaian ini adalah rangkaian V-line sama W-line. V-line yang stripnya orange. Nah, kalau V-line ini fungsinya adalah untuk revitalize kulit, jadi untuk mengembalikan kekenyalan kulit, kemudian memperbarui, renew, dan dia akan mengenyalkan kulit kita, alias membuat kulit kita sehat, menutrisi, ya guys. Sedangkan yang W-line ini adalah untuk membuat kulit kita ini sepertinya itu lebih putih gitu ya guys ya, namanya aja white glow. Wow, berarti nih Bu Shirley, aku kepingin kulitku putih, aku mau pakai yang white glow. Wait, tunggu ya guys. Kalau mau putih itu gampang, tapi yang pasti kita kepingin kulitnya ini sehat terlebih dahulu, kita kepingin kulitnya ini kenceng, kepingin kulitnya ini bernutrisi. Berarti kita mesti memberikan asupan. Asupan yaitu menggunakan V-line terlebih dahulu, ya guys. Membuat kulit kita sehat, membuat kulit kita ini dinutrisi. Dan tahukah kalian bahwa dengan serum V-line itu kulit kita akan cerah. Kalau kita ini bisa cerah dengan vitamin C-nya, itu akan membuat kulit kita itu tampak lebih putih, ya guys. Nah, jadi kenapa menggunakan Biskin? Yang pasti yang harus kalian ketahui, Biskin ini semua kandungannya memiliki bahannya yaitu 6 core antioksidan. Antioksidan yang ada di dalam Biskin itu bukan 1, bukan 2, seperti skincare di luar sana. Tetapi kita memiliki 6 antioksidan. 6 antioksidannya ini yaitu dimulai dari
kita itu vitamin C, vitamin E, ya, vitamin C larut di dalam air, vitamin E larut di dalam minyak, ya guys. Berarti dua vitamin E dan vitamin C ini berasal dari beri-berian atau dari buah-buahan, stroberi, blueberry, acai berry, ya, dan semua beri-berian. Semua kebaikan buah-buahan ini diambil vitamin C dan vitamin E-nya. Kemudian juga diikat lagi dengan apa nih? Dengan alpha lipoic acid ALA gitu ya guys. Di mana fungsi daripada ALA sendiri ini adalah untuk bisa mengembalikan vitamin C dan vitamin E yang sudah mulai menurun fungsinya ya. Nah, kemudian juga kita dapatkan satu kebaikan yang lain dari kacang polong, kemudian kebaikan yang berikutnya itu dari brokoli ekstrak ya guys ya. Nah, ini semua ada 5 ya guys, dari vitamin C, vitamin E, kemudian alpha lipoic acid, glutathione, dan CoQ10 itu diikat menjadi satu kesatuan dengan B2O. B-nya itu dari produk-produk berlebahan, yaitu polen, propolis, royal jelly, dan madu, dengan air, yaitu dari mata air jeju. Sekali lagi guys, 6 kebaikan, 6 antioksidan yang ada di dalam biskin. Kenapa biskin menjadi juara? Kenapa biskin menjadi luar biasa? Ya, kemudian ada tambahan yaitu SS cream. SS cream ini adalah 4-in-1, jadi untuk bagus banget untuk makeup base, kemudian juga untuk fondi, kemudian juga dia ini bisa untuk tabir surya guys, dan sentuhannya sekali sentuhan kulitnya langsung berubah. Nanti akan didemokan ya guys, kita akan melihat sendiri cara kerja dan cara pemakaian biskin. Nah, kemudian di terakhirnya dengan flawless finish perfecting loose powder. Wow, guys, ini adalah produk-produk biskin dan kita sekilas sharing tentang breakout. Nah, untuk berikutnya kita akan langsung lihat guys ya. Jadi bagaimana dan apa untuk biskin lanjutannya. Thank you dari Shirley. Oke, terima kasih Kak Shirley. Tapi boleh nggak Kak, ini teman-teman bisa, karena ada juga cowok-cowoknya di sini. Wow, ini mungkin istrinya kali ya, pakai nama suaminya nih yang datang di sini. Oke, Kak Shirley, apakah ini buat teman-teman kalau ada yang mau nanya, silakan nanya ya di komen. Tapi karena belum ada pertanyaan, jadi aku aja yang nanya nih sama Kak Shirley. Apakah yang namanya breakout itu disebabkan karena penggunaan skincare ya? Enggak, seperti tadi ya, yang sudah aku sempat singgung. Nah, boleh mungkin menampilkan ulang ya untuk file ininya, penyebab daripada breakout, dan apakah sewaktu-waktu bisa juga terjadi breakout pada kulit wajah kita? Bisa. Oke. Aku akan kembali ya. Oke. Yes. Nah, guys, kalau kita tahu apa yang menyebabkan terjadi ini ya, breakout ini ya, karena tadi partisipannya masih 20, ini udah 37, artinya udah 2 kali lipat dan banyak yang baru ya guys. Aku singkat aja, jadi breakout ini adalah satu kondisi yang mendadak muncul di kulit kita dalam jumlah yang besar dan kuat. Nah, terkena masalah di bagian kulit, bisa berupa ruam dan jerawat. Apa breakout itu? Nah, breakout itu adalah satu bentuk seperti iritasi, bisa jerawat, ukurannya besar, kadang jumlahnya besar, terus bertambah. Penyebabnya ini nih, guys. Nah, dan yang paling sering itu sebetulnya, kalau menurut dari Shirley sendiri, yang paling sering itu adalah yang paling bawah, stres. Nah, jadi penyebabnya, aku ulangi, bisa dari alergi, dari alergi ingredient satu makanan, mungkin sesuatu yang baru gitu ya, kemudian skincare, kemudian ganti jenis produk,
make up atau skincare, makanan yang tidak sehat, rasanya kita ini udah berhari-hari makan yang manis-manis atau makan yang fast food karena nggak sempat masak kali ya, atau mungkin grab-grab gitu terus. Nah, minumnya juga nih guys ya, dengan kalori yang tinggi dan nggak suka minum air putih. Hati-hati guys. Bagi kalian-kalian yang nggak suka minum air putih, ini pun juga pasti berpengaruh pada kondisi kulit. Kulit yang kelihatannya kusam, kulit yang kelihatannya nggak bisa glowing, kulit yang kelihatannya itu nggak bisa cerah. Nah ini dari asupan makanan, selain kita ini juga harus memilih yang cocok dengan jenis kulit kita. Bersihin wajah, alat-alat, ini sering ya guys. Atau mungkin kita ini melakukan eksfoliasi. Eksfoliasi pada kulit membuat kulit skin barrier kita akan hilang. Skin barrier ini adalah satu lapisan kulit yang melindungi, yang akan menahan supaya kulit kita nggak mudah iritasi, nggak mudah sakit, nggak mudah berubah gitu ya guys. Nah, tetapi kalau skin barrier-nya ini dihilangkan dengan cara eksfoliasi terlalu sering, otomatis akan sensitif. Katanya orang istilahnya kulitnya tipis. Nah, itu ya guys. Kemudian sering menyentuh tangan wajah kita dengan tangan yang kotor atau dengan alat yang tidak steril atau dengan model kuas atau mungkin spons itu yang berganti-ganti dari teman ke teman. Ini pun juga bisa penyebab breakout. Nah, kemudian tidak segera membersihkan kulit setelah berkeringat. Nah, kemudian biasanya nih anak-anak teen ya guys, ya anak-anak teen kalau habis olahraga gitu ya keringat, atau mungkin bukan yang teen juga nih ya guys, tapi yang suka berolahraga. Nah, biasanya kalau pembersihannya ini nggak bagus atau mungkin tidak lap keringat, ini biasanya yang akan terjadi berutusan ini di area mana nih? Area yang ujung-ujung deket rambut ya guys. Kemudian terbiasa memencet jerawat, komedo, stres, perubahan hormon yang tidak seimbang. Ini penyebabnya breakout. Oke. Sebelum dilanjutkan dengan pertanyaan saya tadi, guys, sesuatu yang harus kita perhatikan dari penyebab breakout ini bukan semata-mata skincare. Karena kalau skincare-nya berarti kita juga tahu skincare-nya itu seperti apa gitu ya. Nah, dalam hal ini yang penting untuk diperhatikan adalah di awal sudah bahwa yang namanya breakout ini kan dalam bentuk model-model seperti jerawat yang radang ya guys ya. Oke. Nah, kita pun juga harus ngerti konsep tentang jerawat sendiri. Bahwa kenapa bisa terjadi jerawat yang gede. Salah satunya adalah sel kulit mati yang dicampur dengan minyak kulit yang berlebihan ditambahkan dengan bakteri dan ditambahkan dengan adanya perubahan yang terjadi pada diri kita. Seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Shirley. Tentang alergi, tentang stres, kemudian tentang hormonal dan lain sebagainya. Sesuatu yang poin-poin yang menjadi item-item ini adalah pencetusnya ya. Tetapi kembali lagi bahwa bisa terjadi breakout itu disebabkan karena sel kulit mati yang membuntu atau yang menyumbat daripada pori-pori. Karena si pori-porinya ini juga menghasilkan minyak yang berlebihan ditambah dengan bakteri. Nah, masalahnya yang ada di sekitar kita itu bakterinya banyak, oke? Masih ditambah lagi dengan adanya pemicu, tangan yang suka toel-toel, masih ditambah lagi dengan adanya pemicu dari alat-alat yang kita pakai. Misalkan nih, kita pakai brush, oke? Atau kita pakai spons, atau kita pakai apapun ya yang kita aplikasikan pada kulit wajah kita. Nah, itu bakterinya kan pasti juga nempel, betul ya? Intinya sesuatu apa yang kita tempelin pada kulit wajah,
yang menambah kapasitas bakteri tersebut. Makanya kenapa kalau orang dalam kondisi COVID-19 ini, kita diminta menghindari lokasi-lokasi yang paparan virusnya overload, ya. Nah, kita pun kalau udah kondisi kulitnya breakout, kita pun juga harus paham bahwa bakteri yang semakin bertambah, oke, kemudian minyak yang tidak terkontrol, dan respons dari tubuh kita seperti stres, ataupun seperti makanan yang berminyak, ataupun makanan yang gulanya tinggi. Nah, makanan yang gulanya tinggi, yang kalorinya tinggi, ini gampang banget ngebuat tubuh ini jadi inflamasi atau radang. Oke, sehingga kenapa makanan yang berkalori tinggi dan bergula tinggi ini kita masukkan ke dalam poin penyebab breakout? Salah satunya ini adalah poin yang emang benar-benar harus kita pahami gitu ya guys ya. Jadi karena pemicunya ini kompleks, sehingga respons tubuh yang terlalu overload ditambah lagi dengan bakteri yang banyak, ditambah lagi dengan kita yang menambah-nambah karena tisu yang kita pakai untuk ngelap wajah kita itu kan biasanya tisunya nggak dalam kondisi tertutup kan, tapi kondisinya terbuka kan, keluar kan tisunya satu. Nah itu pun jadi sarang bakteri nih guys, ya. Jadi emang benar-benar apa ya? Bukan kita ini terlalu perhitungan, tapi ya memang harus dihitung ini loh semuanya, ya. Makanya kita pun juga harus pintar-pintar untuk mencoba membuat yang namanya flora baik pada kulit wajah kita ini bisa mengimbangi daripada flora-flora yang menyerang dan merusak kulit wajah. Nah, itu pun juga terjadi pada saat kita memakai masker madu yang nanti akan didemokan oleh Kak Iing ya. Sehingga nih guys, konsep tentang breakout ini memang kita harus benar-benar paham bahwa bukan skincare-nya tok ya, tapi juga banyak poin-poin yang menyebabkan kulit wajah kita itu jadi berdemoria. Nah, oleh karena itu nih, aku juga mau nanya nih ke Kak Shirley, apakah kalau kondisi kulit kita ini baik-baik saja di tengah-tengah perjalanan, lah kemarin tuh loh pakai skincare gak ada masalah nih, tiba-tiba di tengah perjalanan tiba-tiba jadi breakout. Nah, ini apakah juga ada kemungkinan ya? Oke, silakan Kak. Pasti guys. Jadi kalau kita ini ngomong tentang kondisi kehidupan ya guys, itu tadi udah dijelasin detail banget dan jelas banget nih sama si Sandra ini, bahwa memang penyebab breakout itu dari luar dan dari dalam. Intinya kan gitu nih. Nah, dari dalam yaitu makanan, minuman, hormon gitu ya guys ya. Dari luar ini ya mulai dari paparan apa tadi itu bakteri-bakteri, kemudian kulit kita sendiri ini juga produksi minyak, kebersihan kita untuk membersihkan. Nah, jadi kalau misalkan kita ini terlalu sudah bagus, nggak ada masalah, tiba-tiba nih di bulan kedua atau mungkin di tahun pertama, ya kan, atau mungkin di tahun kedua, tiba-tiba bisa jadi loh breakout. Artinya ya dari dalamnya, mungkin kitanya yang lagi stres, mungkin kitanya tadi itu yang makannya itu juga tiba-tiba makannya itu polanya yang berubah gitu ya guys. Kemudian kitanya sendiri ini juga kebersihannya itu tiba-tiba kita ini kelolosan untuk menjaga, dan jangan lupa nih menggunakan masker ya selama berhari-hari. Nah, ini pun juga bisa menyebabkan yang semulanya kulit kita nggak pernah demo karena kita ini kerja, karena kita ini pakai masker, itu tiba-tiba di area yang ditutup oleh masker ini ada demo dari kulit kita. Berutusan, iritasi ya. Nah, itu adalah bagian daripada pola hidup kita yang berubah ya guys. Iya, jelas banget. Pada saat kalau kita keluar aja kita pakai masker, itu pun kan kita kayak pengap gitu ya. Nah, kulit kita nggak bisa ngomong, tapi ngomongnya dalam bentuk jerawat. Demo.
kulitnya demo langsung berutusan. Nah, itu kalau kita yang keluar itu dalam artian satu hari mungkin cuma 2 jam atau 3 jam atau mungkin 4 jam, itu pun juga nggak tiap hari. Bisa dibayangkan ya guys, teman-teman kita yang work from office, alias mereka harus kerja ngantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu pakai masker. Wow, artinya ini udara yang di kulit, yang di area masker, ini adalah udara karbon dioksida. Sehingga, yuk teman-teman, kita harus segera menginfokan kepada mereka, perlunya mereka mengkonsumsi hal-hal bagus melalui HDI, produk-produknya, dan skincare dengan biskinnya, gitu sih. Iya, benar banget. Jadi tujuannya adalah untuk balancing ya, karena serangan-serangannya ini terlalu banyak. Sehingga nih guys, buat kalian-kalian yang juga mengalami kasus yang sama, kita nggak ngejudge ya tentang apa yang kita pakai dalam bentuk skincare, tapi kita harus benar-benar mencoba untuk mencari tahu ya, masuk ke dalam diri kita, apa yang terjadi dengan diri kita sendiri, bagaimana dengan kondisi emosi jiwa kita, bagaimana dengan kondisi si masker itu tadi. Makanya kan bukan dipakai seharian, tapi kalau perlu beberapa jam ganti, beberapa jam ganti. Seperti pemakaian panty liner lah ya, atau seperti pemakaian pembalut lah ya, gitu guys ya. Karena memang apa ya, load daripada bakteri ini itu ngaruh banget gitu ke kulit wajah kita ya. Ditambah lagi kalau kulit wajahnya itu basicnya oily ya Kak ya. Yes, ya. Karena sesuatu yang oily ini berarti kan lebih mudah si bakteri ini menempel. Kalau bakterinya ini lebih mudah menempel dan dengan oily ini akan lengket. Ini pun kita ini harus nyadar kalau misalkan untuk teman-teman yang sudah sadar untuk jenis kulitnya oily, kemudian harus kerja ke kantor, saranku sih siang-siang gitu ya, habis break makan siang itu pun juga bisa melakukan cuci muka, kemudian juga bisa kembali melakukan pemakaian skincare dan SS creamnya. Dan setelah itu diganti maskernya, pakai masker yang baru. Ini meminimalkan, bukan menghilangkan. Makanya kalau dilihat skincare itu pun, itu kan juga tadi ada ya penjelasannya, bahwa skincare-nya mesti yang non-komedogenik, kemudian tidak mengandung yang namanya SLS, ya guys. Sehingga kalau kalian masih menggunakan cleanser yang berbuih-buih, yang berbusa-busa, dan busanya itu adalah deterjen, hati-hati ya, karena akan membuat kulit kita jadi teriritasi sehingga kulit kita sensitif. Kemudian juga skincare yang ada baunya, dan ternyata fragrance-nya ini bukan organik, bukan natural, tapi fragrance yang ditambahkan. Ya. Kemudian juga yang ada pengawetnya, ya, paraben. Sekali lagi. Yes, benar. Karena paraben ini adalah pengawet, guys. Dan pengawet ini biasanya ada di berbagai macam kosmetik yang sifatnya dekoratif ya, seperti lipstick, kemudian ada bagian blush on, ada bagian eyeshadow, ya. Sehingga yang terjadi apa lah ya, dari berbagai macam faktor tadi itu kita bisa pilih dan pilah, kita minimalkan sehingga hasil daripada breakdown jangan sampai berlebihan gitu ya. Oke, seperti suara saya juga bergema ya. Putus ya. Agak putus-putus ya. Yang terakhir aja. Ya. Oke. Maksudnya dengan pemakaian si skincare sendiri ini kita juga mesti paham skincare yang kita pakai seperti apa nih ceritanya, ya kan? Non-komedogenik seperti tadi kan, bebas daripada paraben, nggak ada SLS-nya, kemudian juga non-alkohol, itu yang paling penting ya. Karena kan sayang banget ya kalau sampai kita ini ngerasa, wah setelah pakai kulitnya jadi dingin. Hati-hati ya guys ya. Dingin bukan berarti
menenangkan kulit ya. Tapi dingin itu bisa jadi ngebuat kulit kita tuh justru jadi fly ya. Jadi kayak ngefly, akhirnya kulitnya itu bisa jadi kering dan itu mudah sekali teriritasi. Oke. Kulitnya suaranya Bu Agrek katanya menggema. Terus saya enggak nih teman-teman. Ini tapi yang ngomong menggema banyak nih. Iya, Dari memang tadi ada gemanya, tapi sekarang udah nggak menggema. Oke guys, ini sambil ya. Kita akan melakukan demonya, di mana nanti dari Kak Iing akan melakukan pijat ala Dewa Dewi, katanya ya guys. Sehingga kalaupun kalian mengalami nih yang namanya respons yang tidak menyenangkan pada kulit wajah kita bisa menenangkan dengan cara pijatan Dewa Dewi. Oke, kalau gitu boleh dilanjut Kak Iing, SSE. Oke, selamat pagi. Belum apa saya udah rasanya seneng banget nih. Oke ya, ini saya sudah mempersiapkan supaya teman-teman bisa cepat juga dan masih bisa asik untuk bertanya jawab gitu ya. Nah, seperti tadi yang Kak Shirley bilang bahwa kita akan menggunakan skincare dari rangkaian seri V. Jadi kita akan memakai dulu rangkaian seri V. Kenapa harus seri V dulu? Kenapa enggak yang W dulu tuh, yang pengen putih? Benar, seperti tadi udah dijelaskan panjang lebar ya, bahwa ternyata kalau kita pengen kulit kita bagus, apalagi kalau misalkan terjadi sesuatu nih, demo dari kulit kita gitu ya, kita harus membuat kulit kitanya dulu sehat tentunya ya. Selain kalau kita ngomong sekarang saat ini memang dari luar dulu nih dipakainya gitu, tapi tentunya dari dalam pun harus pasti itu ya. Rangkaian yang akan saya pakai adalah yang sekarang adalah seri V yang bergaris orange nih ya, seperti ini. Jadi rangkaiannya ada cleansernya, ada essence-nya, lalu ada serum vitamin C-nya, lalu ada day cream, ya, ada day creamnya juga, dan ada night creamnya. Ini night cream ya, sorry ya. Lalu kita ada juga day cream, tapi day creamnya karena saya menggunakan yang W, saya adanya yang ini ya, nggak apa-apa ya, karena ini loh sudah dikombinasi ya. Tapi waktu awal-awal saya menggunakan yang yang V ya, yang seri itu. Lalu kalau misalkan berjerawat ada untuk jerawatnya, nah untuk yang breakout seperti itu pun juga, dan juga ada eye care. Saya belum kebagian bedaknya nih, karena ternyata bedaknya laris banget ya. Jadi belum kebagian, nggak apa-apa, tapi hasilnya tetap oke. Nah, bagaimana perawatan yang harus kita lakukan? Yang pasti pertama kali kita harus punya kebersihan dari wajah dulu. Sebelum memulai melakukan pembersihan dari wajah, tangannya harus kita cuci dulu. Tadi saya udah cuci nih tangan saya ya. Makanya tadi saya lari dulu ke belakang, saya cuci dulu ya. Lalu apa yang pertama kali kita lakukan? Kita harus kulit muka kita harus kita lembabkan ya, supaya nanti kita melakukan pembersihan. Nah, kita lembabkan sampai leher tentunya ya. Lalu kita pakaikan seri yang pertama nih, gampang banget ya. Kita udah ini banget, udah ada urutan-urutannya nih. Ya, jadi kita pakai yang nomor 1 dulu. Nah, ini ya, V-Line Soft Bead Cleanser. Nggak perlu banyak-banyak, guys. Pemakaiannya cukup segini aja. Ya. Sebiji jagung, boleh ditambahkan air sedikit kalau misalkan ngerasa itu. Kita bagi di 5 titik wajah kita. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Sudah dimulai dari pembersihan wajah kita melakukan pemijatan juga untuk membersihkan kulit wajah kita. Yang kita pergunakan apa? Terutama jari-jarinya udah jari manis, ya, jari manis sama jari ini. Ke tengah ke sini deh boleh ya. Nah, kita lakukan pemijatan seperti ini. Sambil dilakukan pemijatan nih, ya. Terutama juga daerah-daerah yang misalkan ada banyak komedo, biasanya kan di sela-sela hidung, ya, yang suka banyak tuh ya, di bawah dagu, di dagu sini, ya, bisa jadi juga di sini, di dahi, nih. Nah, kita lakukan pemijatan sambil dipijat ya, dibersihkannya, sambil ditarik seperti ini. Nah, ini juga lehernya kita bersihkan, ya.
Nah, nggak kelihatan berbusa-busa tuh. Ya, nggak kelihatan berbusa-busa, tapi ini scrubnya ini membuat kulit kita jadi bersih nanti. Membersihkannya tuh sampai dalam. Nah, ini sudah kering gini dibersihkan dengan air tentunya ya, jangan enggak ya. Kita bersihkan dengan air. Pakai spons lebih enak ya. Nah, seperti ini kita bersihkan, tarik aja. Jadi wajahnya kita juga boleh tuh disayang-sayang ya. Oh, langsung kelihatan deh. Nah, seperti ini ya. Dibersihkan sampai bersih ya, sampai nggak kerasa. Soalnya begitu kita pakai air begini, langsung kerasa kok muka kita kayak ada sabunnya gitu, langsung berasa. Bila sudah airnya sudah kotor, kita ganti. Ini udah kotor nih airnya, kita ganti ya. Gunakan air yang bersih. Air mineral atau air matang gitu ya. Ini saya pembersihan kedua kali. Kalau misalkan nanti sampai belum bersih, kita boleh kok supaya kita dapat pembersihan yang lebih dalam lagi nanti pada saat kita menggunakan essence ya. Nah, bila sudah bersih, sudah selesai, kita keringkan. Ini sampai kecipratan ininya laptopnya. Sebentar ya. Kecipratan air. Langsung ya kelihatannya bersih gitu. Rasanya kalau selalu dengan menggunakan ini tuh saya selalu suka. Karena kenapa rasanya tuh bersih dan segar. Wanginya juga dari wangi citrus ya. Dan ini enak banget kalau kita pakai ya. Lalu kita keringkan. Bagaimana mengeringkannya? Kalau misalkan kita di rumah ya nggak apa-apa kalau pakai anduk. Tapi ingat, handuknya buat terpisah ya. Kalau memang untuk wajah ya untuk wajah gitu ya. Jangan dicampur dengan itu. Apalagi kita sedang ada dalam keadaan misalkan breakout seperti itu. Karena kenapa? Ya itulah. Mungkin ada bakteri dan sebagainya di situ. Nah ini udah bersih ya. Nah, oke. Langkah kedua apa yang harus kita lakukan? Ini rasanya masih belum kering di sebelah. Langkah kedua yang kita lakukan, kita gunakan essence. Jangan di-skip ya essence-nya ya. Kita gunakan essence, nggak perlu banyak juga. Cukup dengan 1 atau 2 tetes aja. Oh ya, sebetulnya kan kita mau pakai masker madu kali ya. Nah, sebetulnya kalau mau pakai masker madu, jangan pakai essence dulu, boleh ya. Ini saya udah terlanjur, nggak apa-apa, biar makin menyerap. Nah, tapi udah kelihatan banget ya. Kelihatan nggak? Boleh nggak kasih komen? Ya, oke. Nah, sekarang tadi kan dikatakan juga tuh ada rekanannya Kak Shirley ya, yang ternyata jerawatnya penuh semuka-muka, katanya merah-merah semua ya. Tapi bisa dibantu dengan masker madu ya. Nah, masker madunya masker madu apa? Clover honey-nya kita dong. Ya, Clover honey ini si mini nih. Saya siapkan untuk pemakaian masker pakai yang kecil ini, saya pisahin. Nah, masker madu ini kita bisa pergunakan seminggu tuh 2-3 kali boleh. Apa sih gunanya si masker madu ini? Banyak banget, terutama melembabkan si kulit muka dan juga membuat kencang sebetulnya. Lalu masker madunya berapa banyak yang kita pergunakan? Kita pakai 1:3 biasanya ya. Jadi saya ambil madunya segini. Saya udah siapkan nih airnya. Kelihatan ya. Nah, ini saya beli di Kapwood nih. Ada tempatnya jadi enak. Jadi langsung beli maset dengan itu, dengan ini ada tempat ininya ternyata gitu kan. Nah, kita aduk aja ya. Jangan terlalu kental dan juga jangan terlalu cair. Jadi 1:2 airnya atau 1:3 ya. Nah, nanti kita akan gunakan maset. Ini saya aduk ya begini ya. Bentar.
Saya gunakan masid ya, seperti ini. Ini enak banget kalau pakai ini tuh sebetulnya lebih rasanya tuh lebih menyerap gitu loh. Saya cemplungkan ke sini. Nah, dia mengembang. Tuh, cukup segitu. Kalau misalkan berasa terlalu cair, kita peras sedikit ya. Tapi jangan juga sampai kering ya. Dan ini akan kita aplikasikan di wajahnya kita tempelkan di si masker ini. Ini kan udah ada letak-letaknya ya. Nah, seperti ini. Kita aplikasikan. Nah, ini ya guys. Nah, tuh. Kita tempelkan ya, kita rekatkan gitu. Karena nanti dia akan menempel, memang merekat ya. Ini enak banget kalau misalkan kita kita tempelkan begini tuh, terus kita diamkan, itu serasa menyerap banget. Kalau misalkan ini kurang basah, boleh ya dikasih sisa-sisa tadi ya. Nah, kita tarik aja. Tuh, kita tarik pinggir-pinggirnya. Seperti ini. Ya. Wajahnya lucu, wadahnya lucu. Beli di Kapot ya, Kak Desi. Nggak tahu masih ada nggak seriannya. Nah, seperti ini ya. Biarkan sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, ini loh ternyata pemakaian masker madu. Tapi kalau misalkan kita nggak punya ini bagaimana? Apakah kita bisa pakai masker madu tersebut? Bisa. Nggak usah pakai ini, kita berarti langsung oleskan si madunya. Si madunya oleskan tipis-tipis aja. Berarti biasanya sih kalau misalkan saya kehabisan masid, berarti saya nggak pakai masid, jadi pakai madu aja saya oleskan tipis-tipis. Saya oleskan tipis-tipis sama sekitar 10 sampai 15 menit. Bahkan kadang-kadang suka lebih ya. Nah, seperti ini kita biarkan aja. Apa sih fungsinya si masker madu ini? Banyak ya guys. Ini untuk melembabkan kulit muka kita. Gitu. Juga membuat menenangkan si kalau peradangan dan sebagainya itu. Makanya kenapa merah-merahnya bisa pada saat jerawat banyak banget, dipakaikan masker madu ini bisa mengurangi ya. Lalu juga menutrisi, terutama menutrisi kulitnya kita. Karena kalau kita tahu ya namanya madu itu luar biasa banget ya. Fungsinya banyak, nggak cuma untuk ke pencernaan tapi juga untuk ke kulit muka kita. Kalau kita minum sekalipun juga itu membantu dari dalam ya. Nah, lalu untuk apa lagi sih? Ini kalau kita pakaikan seperti ini saya merasakan bahwa ini juga bisa mengencangkan. Nah, seperti ini ya. Terus juga kalau misalkan kita ingat yang tadi sesinya Bu Kak Shirley itu ya, yang tentang breakout itu ya, kalau misalkan seperti itu terjadi, nah ini pakailah, gunakanlah masker madu untuk menenangkan ya. Nah, iya, ini kebiasaan ngoceh. Jadi enaknya ini kalau pakai masker madu beda dengan pakai masker yang lain. Kalau pakai masker yang lain begitu dipakaikan kita nggak boleh ngomong tuh katanya, nanti terkena gravitasi terus nanti jadi berkerut-kerut mukanya. Kalau pakai masker madu ini yang biasa saya lakukan juga ya sambil mengerjakan apa gitu kan, masih bisa melakukan segala sesuatu. Yang namanya wanita kan multitasking ya, kayak kemarin materinya yang kemarin itu ya, bisa melakukan apa aja gitu. Jadi waktunya nggak kebuang. Kulit mukanya kita tetap bagus, tetap bersih gitu ya. Lalu juga kita masih bisa melakukan hal yang lain gitu loh. Nah, apalagi yang bisa ini? Ada yang udah pernah pakai masker madu belum? Ayo, ada yang mau sharing-sharing nggak? Boleh tuh cerita-cerita atau sekalian mau bertanya-tanya boleh ya. Kita tunggu sampai sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, nanti tadi kan saya udah pakaikan essence tuh. Saya cerita dulu yang tentang ini dulu nih, si Softbit ini butirannya halus banget, kita bisa pakai setiap hari pun aman.
gitu ya. Dan ini benar-benar membersihkan banget, kerasa banget. Makanya kalau begitu saya nggak selalu terkagum-kagum dengan si Softbit ini, walaupun saya udah pakai sekian lama, tapi kalau misalkan membersihkan muka, begitu cuci muka tuh langsung kelihatan aja bahwa ini bersih gitu loh. Ya, jadi teman-teman bisa lihat dengan reaksinya apa yang ditimbulkan, oh ternyata bisa bersih seperti itu. Artinya setiap hari kita jangan sampai nggak bersihin muka, ya, supaya mukanya kita selalu bersih nih, gitu. Apalagi di era sekarang, ya. Nah dari situ kita maskeran madu, karena kalau misalkan nanti kita nggak pakai masker madu, boleh tuh langsung lanjut ke essence yang tadi saya udah pakein. Nah kalau misalkan si essence-nya ini saya nggak mau pakai air, misalkan madunya dipakaikan essence boleh juga loh. Ya pernah ada yang memberikan ini tips ini pakai essence aja dicampurnya madunya boleh. Tapi saya sih nggak eman-eman ya, saya pikir ya, mendingan udah aja dicampur air. Terus ini nanti yang untuk membuat kulit kita pH-nya kulit kita bisa kembali normal, ya, bisa kembali siap untuk menggunakan rangkaian produk berikutnya yaitu si serum. Nah ini ya. Apakah kalau pakai masker madu lebih dari 15 menit itu ada efek negatifnya? Enggak sih. Ya, nggak ada efek negatifnya, aman-aman aja. Hanya kalau misalkan untuk orang-orang yang berjerawat dan sebagainya lebih baik kita menggunakan dalam waktu jangan terlalu lama dulu, gitu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau buat kita nggak apa-apa. Ada beberapa orang yang bahkan katanya suka sampai kelamaan sampai 30 menit malah lebih bagus katanya, kulitnya malah lebih enak katanya gitu ya. Itu loh yang bedanya karena kenapa? Masker madunya kita ini memang benar-benar masker madu alami. Jadi kenapa? Dia nggak akan ada efek yang jelek buat ke kulit kita. Beda ya kalau misalkan madunya madu yang memang ada kandungan gula dan sebagainya, itu hati-hati. Jadi ini tenang banget, oke banget gitu ya. Nah, ini pun kalau misalkan udah mulai agak kering, rasanya sih sudah ya, ini karena udah mulai lepas-lepas nih. Nah, ini artinya menyerap banget nih kayaknya nih ke kulitnya saya nih. Ya, saya lepas aja yang setelah pemakaian masker madu ini, saya lepas ya. Nah, ini masifnya saya lepas. Nah, tambah bersih kayaknya. Ya. Dibersihkan lagi ya setelah menggunakan madu. Sampai ketiduran juga aman. Hati-hati kalau lagi ada semut nakal, bisa dirubung semut, mukanya jadi hitam-hitam nanti, Dun. Ya. Bahaya itu nanti. Kita bersihkan lagi ya pakai air ya. Kalau misalkan di rumah, apakah harus pakai spons dan sebagainya? Enggak perlu, boleh di kamar mandi juga, tapi usahakan airnya jangan air dari keran langsung, ya. Kita bersihkan supaya sampai madunya juga benar-benar hilang, bersih gitu maksudnya ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Iya, nanti udah hitam, merah-merah juga karena bentol-bentol ya, dientup semut, dientupnya si semut-semut nanti. Berarti ini ada pertanyaan yang di atas yang bisa juga dijawab. Sebentar Bu, nanti sebentar. Ya, nggak apa-apa. Ya. Kak Iing langsung aja. Ini saya ngobrol sama Kak Shirley. Kak Shirley, Biskin ini boleh nggak buat orang yang pakai makeup resepsi juga? Kalau untuk menghilangkan flek di dahi pakai apa ya Kak? Ya. Oke, nah bahkan hari ini Biskin ini udah menjadi familiar atau menjadi sahabat setia para MUA ya. Jadi para MUA itu Biskinnya bukan cuma dipakai saat resepsi, melainkan banyak para MUA itu yang melakukan packing paket pre-wedding ya. Jadi paket pre-weddingnya itu biasanya 1 bulan sebelumnya udah dirawat dulu sehingga kulitnya sehat. Nah, sehingga pada saat kulit itu sehat, yang terjadi saat hari resepsi, make up-nya itu akan nempel, make up-nya itu mudah dan awet. Nah, jadi itu sih ini dari tadi aku sempat baca dari Kak Alifa, betul ya? Afifa. Oke. Jadi memang bagus banget ya Biskin untuk dipakai untuk resepsi. Kalau bisa malah jangan hanya saat resepsi, Kak Afifa.
Tapi baiknya sebelumnya udah dirawat, udah dinutrisi dulu dengan biskinnya. Sedangkan kalau untuk flek di dahi, seperti tadi nih, karena kalau kita ini ngomong tentang masalah melasma, ini nggak bisa dalam waktu sekejap hilang. Ya, kemarin kita udah ada bahas tentang melasma. Tapi yang pasti dengan biskin, melasma ini akan dipudarkan, gitu. Dimulai dengan sama rangkaiannya, mulai dengan masker clover honey, kemudian seperti yang dilakukan oleh ini Kak Iin, kemudian nanti bisa pelan-pelan dilanjutkan dengan kombinasi untuk masalah fleknya. Oke, silakan Kak Iin. Oke. Saya lanjut untuk ke yang langkah ketiga. Ya, ini nomornya 2 ya. Kita menggunakan essence. Nah, tadi saya udah pakai jadi nggak apa-apa nih. Tadi kelewat ya, kita pakai. Ini boleh ditepuk-tepuk seperti ini ya. Karena kalau ditepuk-tepuk juga dia enak tuh ke kulitnya kita. Atau kita mau tekan-tekan seperti ini juga nggak apa-apa. Nah, begini ya. Apa sih fungsinya? Kalau kita sering dengar di luaran sana toner, ya kalau toner itu biasanya ada kandungan alkoholnya. Dan biasanya dia nggak bisa tuh kita langsung pakaikan seperti ini. Ya, dituangkan ke tangan. Dia harus ke kapas dahulu biasanya. Karena kenapa? Ada kandungan alkoholnya dan itu harus diuapkan. Sementara ini aman banget ya. Begitu itu makanya kenapa namanya juga essence ya. Dia untuk menyeimbangkan pH kulitnya kita. Nah, ini enak banget, ringan banget, seger rasanya ya ke kulit kita. Nah, lalu berikutnya apa nih? Kita pakaikan rangkaian yang ketiga. Ini ya. Yang ketiga nih, ini vitamin C-nya, serumnya. Ini bisa kita kombinasikan pakainya dengan menggunakan alatnya LV, yang namanya LV. Kenapa harus pakai LV? Karena dengan menggunakan LV, itu kemampuannya 10 kali lebih banyak daripada kalau kita menggunakan tangan. Tapi apakah berefek? Tetap berefek. Ya, tetap berefek. Apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali pakai serum, nggak usah setiap hari dipakainya. Jadi biasanya kita anjurkan untuk pemakaian seminggu 2 kali dahulu dan cuma 1 tetes aja. 1 tetes pun udah cukup sebetulnya. Dan itu biasanya kita minta untuk diberikan, dicampur dengan si night cream. Kenapa sih dipakai untuk dengan night cream? Karena kalau kita lihat nih, si essence ini kita rasakan nih ada rasa panasnya. Ya, esensnya ini. Terus udah gitu juga untuk kulit yang memang ada sedikit bermasalah, misalkan ya, itu bisa ada rasa cekit-cekit ya. Dan ini untuk menenangkan kalau kita menggunakan night cream ini. Tapi ini saya nggak pakai night cream ya, saya menggunakan langsung aja. Dan saya karena saya udah pakai lama, jadi saya biasanya suka teteskan begini, beberapa tetes ya. Lalu, oh ya, LV-nya ini belum saya nyalakan. Nah, ini LV-nya harus kita nyalakan dulu seperti ini. Pertama kali dia menyala seperti ini artinya sedang memanaskan si device-nya. Ya, memanaskan device-nya ini dipanaskan. Nanti kalau misalkan udah nggak bunyi seperti itu, dia masuk ke mode yang pertama. Mode pertama itu adalah mode facial. Mode facial ini dia akan bergetar dan akan menghantarkan hawa panas. Karena kalau kita lihat di sini, LV ini singkatannya dari energi pertamanya. Energi itu dia sampai ada heat shock terapinya, dia sampai dengan 42 derajat Celcius. Ya. Lalu ada lampunya nih, yang warnanya merah ini light-nya. Ya. Dan ini untuk menenangkan banget kalau misalkan yang berjerawat, yang mengalami breakout gitu, ini bisa dengan menggunakan lampunya aja, nggak usah ditempel LV-nya. Lalu, nah ini udah mulai kedengeran kan ada suara begini, ada vibration-nya. Ada getarannya. Dan juga dia iontoporesis, artinya apa? Untuk memaksimalkan memasukkan si serum itu sampai dengan ke lapisan terdalam dari kulit kita. Bagaimana cara penggunaan facial ini? Yang mode pertama, nah, nanti ya kita ratakan dulu. Ini mudah, cuman diputar aja. Putar cepat aja ya. Kalau ada yang ngomong ngeliat saya, Bu Iing semangat sekali, katanya, Kak Iing semangat sekali mutarnya. Karena biasanya memang saya memutarnya dengan cepat. Kenapa saya putar cepat? Ini cuma untuk memasukkan si serum, gitu kan?
Yang mana aja yang harus diputar, pokoknya kalau misalkan bisa diputar terus sampai dengan ke seluruh wajah ya. Dahi juga kita berikan putaran melingkar seperti ini. Ini pun jadi akan merangsang nih. Tuh. Menstimulasi nih kulit kita nih supaya nggak kendor-kendor nantinya gitu kan ya. Terus juga supaya si kolagennya juga makin ada nih, itu gitu doang. Leher jangan lupa, tapi jangan di bagian tengah ya, bagian sisi-sisinya aja. Boleh diulangi, nanti dia akan berhenti setelah 3 menit. Jadi modenya ini ada 2 mode, mode pertama 3 menit, mode yang kedua juga nanti akan 3 menit, dan dia akan berhenti sendiri. Lalu dengan panas 42 derajat, ada yang bertanya, nanti gimana nih kalau misalkan ini kepanasan banget nggak? Enggak ya. Nanti kalau misalkan ternyata nih panasnya sampai lebih dari 42, dia akan mati sendiri secara otomatis, karena itu sebagai pengaman. Ya. Terus 42 derajat ini panas banget nggak? Enggak. Itu yang panas yang bisa memang maksimal sekali diterima oleh si kulit muka kita. Ya. Nah, seperti ini. Terus kalau misalkan berasa masih seset gitu ya, boleh ditambahin lagi ya. Si night cream-nya terutama untuk yang baru-baru pakai. Kalau misalkan yang udah lama pakai, boleh ditambahin serumnya lagi. Tapi ini udah cukup kok biasanya. Nah, jangan lupa si ininya. Ini kayaknya saya kesedikitan si serum. Berasa. Nanti ya, kalau misalkan ini mati, masuk ke mode kedua, baru saya tambahkan sedikit lagi ya, karena ini agak seset. Enaknya itu kalau pakai night cream, dia glossornya itu glossornya tuh lebih licin ya, ke kulit kita lebih enak. Apa? Ini ya, terus saja diputar ya. Nah, kalau misalkan berjerawat gimana? Nggak usah terlalu ditempel begini aja. Tapi tetap diputar begini ya, hanya nggak ditempelin. Oke, ini udah mati mode yang pertama. Berarti kita masuk ke mode yang kedua. Bagaimana caranya? Begitu berkedip-kedip seperti ini, kita cuma tinggal tekan sedikit aja. Warnanya akan berubah menjadi putih. Ini saatnya kita melakukan mode yang kedua, ya. Nah, mode yang kedua itu lifting. Bagaimana caranya? Kita bisa mulai dari ini ya, dari bawah ya, sambil ditarik oleh tangan yang satunya lagi. Nah, ini semuanya, ini kan ada rhodiumnya nih. Ada rhodiumnya ya. Rhodiumnya ini harus nempel ke kulit kita semua. Boleh lakukan dulu 3 kali dulu aja. Lalu dari sini. Nah, dari garis senyum. Ya. Ini juga lakukan 3 kali. Lalu ke sini. Ya. Ke bagian pipi. Tulang pipi sampai dengan di bawah ini nih, garis lingkar mat ini ya, orbital ya. 3 kali dulu, tarik sampai ke atas sini ya. Nah, lalu yang berikutnya sebelahnya lagi. Jangan cuma sebelah ya. Sebelahnya. Lalu dari garis bibir tarik ke sini. Lalu dari garis senyum. Nah, seperti ini. Lalu ke sini, ini jangan sampai kena ke ininya, ke matanya ya. Nah, seperti ini ya. Lalu ke dahi, jangan lupa dahinya juga. Ya. Ini tarik ke sini. Di bagian sini juga boleh. Sini. Kalau kita merasa bahwa, aduh kayaknya bagian saya nih, garis senyum saya yang sebelah sini agak kurang nih, saya pengen tambahin lagi, boleh ya. Tarik lagi di sini, lebih banyak boleh, belikan lebih banyak. Seperti ini. Ini seperti, nah tuh kan, jadi dia akan mengangkat kulitnya kita. Ini enak kalau udah simpen sini agak ditekan, boleh ditekan lebih lama gitu ya, sebagai untuk kayak melakukan totok.
Saya tuh agak dalam di kantong mata juga. Nah, ada yang kelupaan ngomong kantong mata. Ini harusnya tadi ditambahkan eye serum dulu ya untuk eye care. Oke, sudah habis, selesai 3 menit. Ini langsung kita matikan. Lalu bagaimana perawatannya setelah kita matikan? Kita harus bersihkan. Kalau enggak sayang nih alat ini gitu ya, supaya bisa tahan lama. Dibersihkannya pakai apa? Oh, ini. Pakai alkohol swab. Sebelum pemakaian juga kita bersihkan dahulu, tapi kan biasanya ini udah bekas dipakai, udah kita bersihkan. Jadi tadi saya nggak bersihkan lagi, ini kita bersihkan seperti ini, ya. Enaknya kalau pakai alkohol swab itu kan nggak terlalu basah ya si alkoholnya ini, gitu kan. Nah, kita bersihkan. Kalau udah dari logamnya ini, si rhodiumnya kita bersihkan juga seluruh ininya boleh. Lalu setelah bersih, kita masukkan lagi dalam pouch-nya. Kan kita ada pouch-nya, bentuk gimana masukannya seperti ini ya guys. Nah, ini yang ada logamnya berada di bawah. Siap untuk digunakan di pemakaian berikutnya. Kita simpan. Nah, lalu apa yang harus saya lakukan setelah ini? Langkah berikutnya. Setelah menggunakan, kalau belum ada LV-nya, oh ya, kalau misalkan belum ada LV-nya, penggunaan serumnya, kita cuman kalau misalkan kita kan biasanya pakai night cream ya, kalau untuk baru-baru. Kak Hilma ini baru pakai atau sudah berapa lama pemakaiannya? Kalau misalkan baru pakai, serumnya itu ditambahkan dengan night cream. Biasanya 1 tetes serum ditambahkan dengan night cream, ya. Karena kenapa? Serum ini biasanya kita pergunakan di awal-awal hanya untuk di malam hari aja. Nah, setelah pemakaian, setelah kita campur seperti itu, kita simpan ke titik wajah kita, lalu nanti kita lakukan pemijatan, ya, supaya si serumnya juga bisa maksimal. Nah, nanti ya pemijatannya seperti apa? Sekalian saya setelah ini menggunakan serum, saya gunakan day cream karena saya menggunakan Yang W. Saya gunakan day cream. Sama nggak banyak-banyak ya. Ini kebanyakan juga. Lalu kita simpan di sini. Ya. Nah, lalu apa yang kita lakukan sama Kak Hilma ya, kalau misalkan kita pakainya serum, itu pun dipijat. Jadi pada saat itu kita pijatkan seperti ini. Kita ratakan dulu ya. Nah. Ini sebetulnya nggak lama-lama sih kita pakainya. Nah, ini kita pakai, kita tarik begini. Kalau ini sekalian ya serum ya, kalau pakai itu juga ya. Nah, baru mau pakai ya. Selalu jangan sekaligus ya, Kak Hilma ya, pakai ininya ya. Nah, seperti ini. Seperti ini dipijat seperti ini ya. Terus agak ditahan di sini. Nah, atau kita bisa melakukan yang namanya totok. Nah, jadi begini ya, begitu kita pakai udah selesai nih, udah si serumnya, terus kita malam hari ini ya mau pakai ini, kita bisa pakai totok begini nih. Di awal sini ya, biasanya kan kita sambil tiduran atau kalau kita enggak pun sambil gini aja. Di sini sambil ditarik ya, di sini nih, di titik yang ini. Nah, ini pijatan apa nih? Iya, ini nih Bu, dipijat, ditotok sambil merasakan supaya kulitnya kita rileks juga. Nah, ini pijatan ya. Ala Kak Iing atau pijatannya saya nih Bu. Karena kenapa? Dengan menotok wajah ini juga, ya istilahnya ini juga membantu untuk fungsi organ tubuh yang lain ternyata. Nah, ini kita tarik ke sini ya, terus kita tekan ambil ke sini nih. Nah, ditekan begini ya. Kita lakukan 3 kali. Biasanya kalau malam hari nih seperti ini nih. Tarik sambil ke sini nih. Nah, tekan 3 kali di sini. Terus ini juga, terus sampai 3 kali aja. Nah, lalu yang berikutnya mana lagi yang harus kita lakukan? Ini pemijatan yang di sini. Di dekat bawah mata sini ya. Nah, nih. Ini kita ginikan sampai sini. Ya, tekan 3 kali, bukan tekan 3 kali, ditarik 3 kali seperti ini. Ini yang untuk di bawah mata. Ya. Lalu di sini, di titik hidung sini. Ini agak ditekan sambil ditarik ke sini.
Sama ya, ke sini. Agak ditekan dulu, karena dia akan menstimulasi nih di daerah sini. Ini untuk daerah hati biasanya. Nah, tarik ke sini. Tekan lagi 3 kali ya. Jangan pakai tangan yang lain, pakai ini aja. Nih, tuh, jari manis. Lalu ini. Ini cuma ditekan aja. Ya, di sini. Di bawah yang ada kayak belahan gitu ya. Kita tekan di sini. Tarik, tapi tariknya bukan ke atas sampai ke sini nih. Di sini kita kan ada. Nah, kalau kita begini nih. Nah, ini ada gitu ya. Dari sini nih. Rahang ya, persimpangan rahang ya. Ya. Nah, di situ. Ini enak banget kalau udah ditekan gini tuh, enak banget, santai. Ya, jadi ceritanya mijitin diri sendiri nih. Pijitin diri sendiri. Karena Sista Anggrek kalau malam hari kita lakukan pemijitan ini membuat benar-benar kulit kita juga relaks. Gitu. Ya, di garis senyum. Nah, ini ditekan dulu, terus tarik ke sini. Daerah sini sama garis senyum, kita tekannya sampai di sini nih. Nah, yang di rahang ini ya. Nah, lalu yang bagian sini, kita beginikan. Ya. Sambil lakukan ya guys, supaya bisa ngerasakan manfaatnya langsung. Enak banget kok. Nan. Oke, sudah. Berarti tadi yang di bagian antara alis, ini pasti akan ngebuat yang namanya kerutan-kerutan di bagian dahi hilang ya. Iya, asal mau rutin nih, asal mau rajin. Dahi, ini kerutan dahi sini nih, juga kan jadi lurus. Wah. Nah, ini yang di sini ya. Sebetulnya kalau kita sama teman, kita bisa tarik gini, set gitu ya. Sambil ditarik. Nah, ini kesiniin. Sini, terus tarik ke sini. Ini yang untuk terakhir. Pijat. Sampai ke sini, di ujung ubun-ubun, deket sini. Sambil dipijit ya. Ya, sambil dipijit pelan, jangan keras-keras. Ya. Nah, ini begini. Tuh. Nah, ini ke sini. Tarik. Nah, selesai sudah. Segar, ya. Langkah berikutnya apa sih? Karena ini siang hari, kalau udah malam hari berarti sudah selesai. Begitu pakai night cream sudah selesai. Kalau siang hari berarti kita gunakanlah SPF cream untuk melindungi kulit kita dari sinar UV, ya. Dan juga sebagai sunblock dan juga sebagai foundation. Ya, di rumah pun kita harus pakai loh ya. Jangan enggak. Karena kan apalagi di rumah berkaca-kaca juga ya. Wah, pancaran sinar mataharinya belakangan ini lagi panas-panas ya. Sama ini juga, ini kebanyakan nih. Kebanyakan yang keluarinnya. SPF krimnya kita ini luar biasa banget. Ya, kita pakaikan boleh. Kalau kemarin kita belajar dari Sheila-ko, kita pakaikan dulu sedikit-sedikit dulu katanya ya dari sini ya. Kalau ada beauty blender boleh pakai beauty blender, tapi kalau enggak ya kita pakai ini aja. Tangan kita ya. Kita ratakan aja tipis-tipis karena ini memang kalau pertama kali pakai jangan kaget ya kalau tiba-tiba kok kayaknya warnanya putih banget gitu ya. Nggak usah khawatir, nanti dia akan mengikuti ke kulit wajah kita, warna kulit wajah kita. Yang kurang ratanya di mana? Dada, leher juga ya. Supaya nanti kalau yang nggak pakai hijab, supaya kelihatan rata. Jangan yang di mukanya bagus gitu ya warnanya ya. Kita ratakan. Saya rasa udah rata nih. Masih ada lebih.
Saya pakaikan di leher deh. Boleh di bawah mata nih. Karena ini kantong mata saya besar. Usia ya. Tapi saya sih ngerasa kulit saya sehat aja nih. Dibandingkan dengan rekan-rekan yang seusia saya masih bolehlah sombong. Masih boleh sombong. Masih boleh sombong. Iya. Di pede sendiri aja. Betul nggak, Mama MC? Oke, selesai. Sudah siap. Tinggal pakai ini. Saya tambahkan apa ya? Saya tambahkan alis mata nih. Alis mata virtual ya. Oke. Suka agak lama nih. Saya tambahkan alis mata virtual. Nah, cantik deh sudah saya. Saya tambahkan lipstiknya sedikit lagi supaya kelihatan lebih ini. Lebih cerah ya, nggak pucat gitu ya. Coba. Kasih. Nah, sudah. Asal jangan dikasih kumis aja. Aku mau dikasih kumis. Jangan. Oke, demikian Kak Shirley, si Anggrek. Terima kasih. Oke, guys, terima kasih ya. Kalian udah lihat ya bagaimana caranya pijat ala Dewa Dewi ya guys ya, sehingga kita tahu bahwa bukan cuma sekedar kita mengaplikasikan skincare pada kulit wajah kita, tetapi dengan pijatan itu akan membuat aliran pembuluh darah, aliran peredaran darah pada pembuluh darah kita jauh lebih lancar, kemudian juga jauh lebih rileks. Nih guys, kalau ngobrolin punggung kalian ataupun bagian kaki yang pegel, itu kalau dipijat gimana rasanya? Pasti nyaman ya. Sehingga nih guys, kita pun juga pengen memanjakan kulit wajah kita, bukan cuma dengan menggunakan skincare saja. Nah, kayaknya nih, wow, katanya Kak Bluma, keren. Kayaknya kita harus berpisah untuk sesi breakout. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau masih ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan boleh. Nanti bisa ditanyakan kepada Kak Shirley ataupun Kak Ii. Tetapi nih guys, kita perlu memahami segala sesuatunya tentang apa yang terjadi dengan kulit wajah kita dan apa yang terjadi dengan diri kita ya guys. Sehingga kita akan mendapatkan solusi yang pas dengan apa yang kita harapkan. Oke, kalau gitu boleh kasih closing statement sebelum kita menutup sesi ini. Silakan buat Kak Iing ataupun Kak Shirley. Oke, Shirley dulu ya. Ya, rekan-rekan, yang pasti kalau kita mengalami satu perubahan di kulit wajah kita, coba kita juga melakukan introspeksi diri, apa yang kelewatan untuk kita bikin kulit sehat. Nah, kulit ini sehat itu cerminan dari apa yang kita lakukan setiap harinya. Jika kitanya kurang tidur gitu ya, biasanya kulitnya pun juga akan sedikit protes dengan dia memberikan tanda-tanda nih, mungkin kulitnya kelihatan lelah atau mungkin kelihatan ada sedikit garis-garis gitu ya guys. Nah, jadi kita kenali kulit kita. Kulit itu adalah satu organ tubuh kita yang wajib kita lindungi dan wajib kita pelihara serta kita kasih asupan gizi. Ada durasi waktu untuk kulit itu melakukan regenerasi. Jadi kalau kita juga sudah melakukan treatment dengan menggunakan B-Skin, sesekali kadang-kadang kita kelihatan kulit kita ini rasanya kering atau mungkin rasanya kurang sehat, itu artinya kulitnya pun juga lagi melakukan proses pengelupasan dan untuk menuju kepada kulit baru. Nah, kitanya juga wajib mengkonsumsi produk-produk HDI ya guys. Nah, pastikan rutin konsumsi clover honey, pollen, propolis atau propolis serta royal jelly. Ya, jadi jangan lupa untuk memberikan waktu sedikit untuk merawat kulit kita. Sekian, terima kasih.
Oke, silakan nih buat Kak Iing. Ya, oke. Ini juga mau ngasih semacam apa ya, tabungan-tabungan kalaupun teman-teman ini nanti menghadapi kulitnya yang breakout ataupun klien-kliennya nih. Betul. Jadi terima kasih Sis Anggrek, benar ya. Jadi teman-teman, kalau memang saat ini kita sedang beralih, kalau menurut saya cepat-cepat beralih dari mulai skincare yang biasa pakai klinik-klinik dan sebagainya, apalagi sekarang kan nggak bisa juga ya datang ke klinik seperti itu gitu kan ya. Ayo cari skincare yang memang benar-benar bisa mendukung kita untuk membuat kulit kita sehat. Pilihannya jangan lain, jangan bukan skincare dari Biskin. Ya, karena kenapa? Saya sendiri merasakan kita justru yang masih muda-muda, ayo mulai dari sekarang nih, kita rawatin. Saya pun merasakan dengan usia sekarang, saya mulai pakai Biskin dari mulai pertama kali pakai itu. Awalnya memang kulit saya bukan yang gampang terjadi, istilahnya kulit badak nih, mau pakai apapun juga tetap aja, gitu kan ya, nggak bereaksi sampai gimana. Tapi yang saya rasakan, saya punya flek waktu itu tuh kan, waktu pertama kali pemakaian Biskin, tapi dengan rutin saya pakai seperti itu tuh membuat flek saya tuh menjadi lebih berkurang. Apalagi kalau misalkan teman-teman sekarang ini memang lagi pakai klinik-klinik yang seperti itu gitu ya. Ayo cepet-cepet beralih. Kenapa? Karena kulit kita harus sehat. Kenapa? Lagi satunya lagi, kalau kita menggunakan klinik, menggunakan bahan kimia, itu enggak cuma sekedar ke kulit reaksinya, tapi juga ke organ tubuh kita yang lain. Bahaya banget gitu loh. Mungkin kita nggak sadar, kita merasa bahwa mungkin dari makanan atau apa. Bukan guys, hati-hati dengan apa yang kita tempelkan di wajah kita. Jadi itu yang membuat jangan sampai kalau misal pun mengalami breakout dan sebagainya, bersabarlah. Sabar dan disiplin, sadis lagi nih di Biskin juga ternyata ya. Seperti itu guys. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Sis Anggrek. Oke, terima kasih buat Kak Iing, Kak Shirley yang udah mengisi sesi pada kesempatan kali ini guys. Sehingga kita tahu bahwa yang namanya breakout ini adalah sebuah kondisi yang mana memang kondisinya harus segera diatasi. Kalaupun udah muncul ya tanda-tanda, jangan biarkan tanda-tanda itu merantak dan menjadi lebih parah. Tetapi kita harus segera lakukan antisipasi dengan berbagai macam tips-tips yang telah dibagikan tadi. Yang pasti guys, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Dan kebersihan itu adalah pangkal awet muda. Oke, sekian dari kami, dari Biskin Institute, dari Biskin Korea_ID, kemudian juga HDI.alami, maupun HDI.iing. Betul ya, Kak Iing, untuk akun Instagramnya. Yuk, segera di-follow untuk dikepoin ya feed-feednya, sehingga bisa menjadi manfaat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon maaf, tapi jika ada sesuatu yang hebat atau sesuatu yang baik, yuk segera aja ya, gercep guys, kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, supaya mereka pun juga bisa merasakan manfaat yang luar biasa lewat apa yang kita bagikan. Thank you, bye.